Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, salam jumpa bersama saya Aryani. Mari kita meluangkan waktu kita untuk mendengarkan sabda Tuhan melalui bacaan-bacaan hari ini. Kita awali dengan tanda kemenangan Tuhan. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan hati Santa Perawan Maria yang tidak bernoda, mempelaimu yang terkasih. Datang dan penuhilah hidup kami dengan karunia-karuniamu. Amin. Bacaan liturgi tanggal 28 November 2020. Bacaan pertama. Pembacaan dari kitab Wahyu. Aku, Yohanes, mendapat penglihatan sebagai berikut. Malaikat Tuhan menunjukkan kepadaku sungai air kehidupan. Airnya jernih bagaikan kristal dan mengalir keluar dari tahta Allah dan tahta Anak Domba. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali. Dedaunan pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Maka tak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta Anak Domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Malam takkan ada lagi di sana, dan mereka takkan memerlukan lagi cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Lalu ia berkata kepadaku, semua perkataan ini tepat dan benar. Tuhan Allah lah yang memberi roh kepada para nabi dan telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sungguh, aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan nubuat kitab ini. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refren Maranatha. Datanglah ya Tuhan Yesus. Marilah kita bernyanyi-nyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan lagu syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Refren Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, Raja Agung yang mengatasi segala dewata. Lembah dan palung bumi ada di tangannya. Puncak-puncak gunung pun kepunyaannya. Miliknya lah laut, dia yang menjadikannya. Miliknya lah daratan, tangannya lah yang membentuknya. Refren Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan
yang menjadikan kita. Sebab Dialah Allah kita. Kita ini umat gembalaannya, serta kawanan dombanya. Refren, Maranatha, datanglah ya Tuhan Yesus. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Jesus said to his disciples, "Beware that your hearts do not become drowsy from carousing and drunkenness and the anxieties of daily life, and that they catch you by surprise like a trap. For that day will assault everyone who lives on the face of the earth. Be vigilant at all times and pray that you have the strength to escape the tribulations that are imminent and to stand before the Son of Man." The Gospel of the Lord. Bacaan tambahan diambil dari kitab Daniel bab 12 ayat 1 sampai dengan 13. Pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu. Dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Tetapi pada waktu itu, bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur di dalam debu tanah akan bangun, sebagian untuk mendapat hidup yang kekal, sebagian untuk mengalami kehinaan dan kengerian yang kekal. Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Tetapi engkau, Daniel, sembunyikanlah segala firman itu, dan meteraikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya, dan pengetahuan akan bertambah. Kemudian aku, Daniel, melihat, maka tampaklah berdiri dua orang, seorang di tepi sungai sebelah sini, dan yang lain di tepi sungai yang sebelah sana. Dan yang seorang bertanya kepada yang berpakaian kain lenan, yang ada di sebelah atas air sungai itu, "Bilakah hal-hal yang ajaib ini akan berakhir?" Lalu kudengar orang yang berpakaian kain lenan yang ada di sebelah atas air sungai itu bersumpah demi Dia yang hidup kekal, sambil mengangkat tangan kanan dan tangan kirinya ke langit. 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Dan setelah berakhir kuasa perusak bangsa yang kudus itu, maka segala hal ini akan digenapi. Adapun aku, memang, kudengar hal itu, tetapi tidak memahaminya. Lalu kutanya, "Tuanku, apakah akhir segala hal ini?" Tetapi ia menjawab, "Pergilah Daniel, sebab firman ini akan tinggal tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahaminya, tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya. Sejak dihentikan korban sehari-hari dan ditegakkan dewa-dewa kekejian yang membinasakan itu, ada 1290 hari. Berbahagialah orang yang tetap menanti-nanti dan mencapai 1335 hari. Tetapi engkau, pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat,
dan akan bangkit untuk mendapat bagianmu pada kesudahan zaman. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan selalu menaungimu, sinar mentari untuk menghangatkanmu, cahaya rembulan untuk mempesonamu, malaikat yang menaungi sehingga tidak ada yang bisa mencelakaimu, tawa untuk membuatmu ceria, teman setia di dekatmu, dan kapanpun kau berdoa, surga mendengarmu. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.